Kita di Nabire sekarang, tapi saya mau ambil contoh kalau kita lagi di Jawa atau di kota besar. Saudara kita tahu, maaf yang belum pernah ke Jawa, bayangkan saja. Ya. Tadi dalam perjalanan ke sini kami cerita tentang seorang di antara kita yang berapa tahun yang lalu belum pernah ke Jawa, dan di Nabire waktu itu belum ada lampu lalu lintas. Nah, nekat naik motor lalu dicegat polisi. Nah, dia tanya, kenapa Pak? Dia tanya, saudara tahu itu lampu? Tahu. Kenapa merah kok dilanggar? Ya, saudara kita nggak tahu lampu apa itu. Bayangkan, karena di Nabire belum ada lampu lalu lintas. Nah, dia belum pernah ke Jawa, maklum bukan? Nah, saya beri contoh begini. Kalau saudara tersesat, ya, misalnya mau menuju ke rumah seseorang atau menuju ke alamat seseorang, tapi saudara tersesat. Nah, perhatikan, dalam keadaan tersesat, yang paling penting itu apa? Akhirnya saudara telepon ke orang tersebut. Saya belum ketemu, rumah ibu di mana, rumah bapak di mana? Nah, pertanyaan orang itu kepada saudara apa? Ayo, ini penting ini. Posisi saudara di mana? Nah, di Jawa itu banyak toko-toko namanya Indomart, Alfamart, itu banyak sekali. Jangan nyebut saya di depan Indomart. Ngerti maksudnya? Bingung tidak? Bingung, sebab Indomart itu banyak, ada di mana? Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang hari-hari ini mungkin sedang tersesat. Ngerti ya? Dalam tanda kutip tersesat itu. Nggak tahu ini mesti kemana dalam hidup. Ternyata iblis sangat kenal kalau mereka tahu bahwa saudara sedang tidak tahu posisi saudara di mana. Ngerti maksud ini? Iblis sangat mengenali apabila saudara sedang tidak tahu posisi saudara di mana. Ketika iblis mengetahui, adik-adik, anak-anak, kalian dengar ya, ini penting kalau kalian lulus nanti. Oh ya, Sepi ada di sini nggak Sepi? Ya, kita bersyukur Sepi generasi pertama anak-anak kita yang kita di asrama tahun 95. Nah, ini sedang penelitian. Sabtu ini dosennya mau datang ke sini. Hebat. Dia bisa manggil dosennya dari UKSW Satya Wacana Salatiga datang ke Nabire dan dia biayai dosen itu. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi dosennya akan membimbing dia untuk penelitian S1. Nah, tolong ingat tahun depan ya, panitia yang sudah dibentuk walaupun belum, nggak usah resmi-resmian lah. Ya, kita akan mensyukuri 20 tahun pelayanan kita di Nabire. Karena kita mulai 16 Juli 95 di Karangtumaritis. Dan ternyata tahun depan sudah 20 tahun, nggak rasa ya. Nah, salah satu Sepi ini generasi yang pertama kita. Priska di mana? Oh ya, nah Ibu Priska bagi saudara yang belum tahu, kakak kandungnya namanya Ibu Yuli adalah martir pertama kita. Catat, martir pertama kita. Ya, benih pertama yang ditanam di tanah ini Ibu Yuli. Kalau nggak salah 26 September yang meninggal tahun 2001. Ya. Nah, itu martir kita yang pertama di tanah ini. Yang sudah berbuah seperti sekarang ini. Jadi tahun depan Juli 2015 kita akan mensyukuri 20 tahun. Ya, saya serahkan kepada saudara semuanya mau buat acara apa. Oke, saya lanjutkan. Setelah sekian tahun kita berjalan, anak-anak dari SMA yang masih ada di asrama memiliki cita-cita yang tinggi. Dan ini posisi kalian penting. Jadi saudara, ketika saudara tidak tahu posisi saudara di mana, di dalam Tuhan tentunya, maka saat seperti itu iblis sangat mudah mengacaukan hidup saudara. Saya ulangi lagi. Siapa yang hari-hari ini sedang merasa tersesat, sudah nggak tahu mesti bagaimana, mesti kemana, mesti apa, sudah nggak tahu. Maju pun mau kemana nggak tahu, pingin balik pun baliknya kemana juga tidak tahu, mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa.
Yang penting dalam kondisi seperti ini adalah kenali, ketahui posisi kita sedang di mana. Itu penting sekali. Seorang tidak akan bisa menuntun kita kalau dia tahu kita di mana. Kita tidak tahu kita di mana. Orang itu bingung menuntunnya. Banyak orang konseling pada hamba Tuhan, banyak orang minta didoakan, tapi kalau dia sendiri nggak tahu posisinya di mana, yang konseling pun jadi bingung, mau nerangkan bagaimana juga tidak tahu. Nah, untuk itu harus dikenali betul-betul posisi ini di dalam Tuhan. Itu penting sekali. Oke, kita lihat ayat pertama, Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Wah, ini dahsyat sekali. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-6. Nah, kalau ada di antara saudara merasa dikacaukan, merasa dibingungkan oleh si jahat, karena mereka tahu saudara nggak tahu posisi saudara di mana, maka itu si jahat musuh selalu membuat saudara bingung. Dan di dalam Kristus Yesus, perhatikan, di dalam Kristus Yesus, Bapa di surga. Ianya itu adalah Bapa di surga. Ada kata apa setelah kata iya? Telah, bukan akan. Telah. Ngapain? Membangkitkan kita juga. Dan bagaimana? Memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di mana? Di surga. Ini posisi. Kok tidak ada wajah yang wow? Loh, ini dahsyat saudara, amin. Aduh, susah benar ini orang-orang ini. Maka itu kenapa iblis seringkali menggocok saudara, kalau saudara tidak sadar. Oke, saya tunjukkan begini. Ketika secara resmi Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Juli yang lalu, 22 Juli apa mengesahkan, Jokowi dan JK 22 Juli ya, mengesahkan, memutuskan tetap pemenang calon presiden untuk berikutnya adalah pasangan nomor 2. Nah, saudara perhatikan enggak sikap Jokowi dan Yusuf Kala pada saat itu, walaupun belum resmi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, karena pelantikannya nanti Oktober tanggal 22 juga ya. Tanggal berapa? 20 Oktober. Dengarkan. Apakah Jokowi dan Yusuf Kala boleh memposisikan dirinya sebagai presiden? Boleh. Dan sudah bertindak sebagai presiden, maka itu membuat rumah transisi. Nah, itu posisi. Dia dan Yusuf Kala tahu siapa mereka dan di mana tempat mereka sekarang. Nah, begitu pula SBY, walaupun masih berstatus resmi Presiden Republik Indonesia, tetapi posisinya nggak lama akan berubah. Dia juga tahu. Nah, ini yang penting. Maka itu kalau saudara adalah Jokowi dan JK misalnya, walaupun belum dilantik, bagaimana respon jiwa dan mental saudara? Ngerti pertanyaan ini? Bagaimana respon jiwa saudara dan mental saudara? Loh, ayo. Apa? Gagah? Bangga? Cuma bangga. Berubah, apalagi punya otoritas. Amin. Nah, posisi ini yang harus saudara dan saya kenali. Kalau saudara dan saya mantap dalam posisi ini, bahwa kita sudah, bukan akan. Jadi jangan berkata masuk surga itu setelah mati. Salah. Betul? Kapan kita sudah di surga? Sekarang. Sejak Yesus kita percayai, maka otomatis kita ikut bangkit bersama Dia, dan dengan sendirinya posisi kita adalah di surga bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau begitu, apa yang perlu kita takutkan lagi dalam hidup? Amin. Ketika KPU sudah memutuskan pemenangnya adalah pasangan nomor 2,
tapi digoyang begitu rupa karena pihak pertama peserta nomor 1 belum terima. Kira-kira saudara melihat Jokowi dan JK sudah dalam posisi yang menang gak? Dan mereka tahu gak bahwa mereka pasti menang? Tahu. Walaupun dari pihak musuh, pihak penggugat mau mendatangkan saksi-saksi. Kalau saudara dengar peristiwa hari itu, berapa kontainer itu bukti-bukti. Saya juga mikir cepat sekali. Itu buang duit berapa banyak, itu menyiapkan berapa juta lembar. Nah, lihat dalam posisi seperti itu, kira-kira Jokowi JK sempat takut atau tetap yakin bahwa mereka menang? Yakin. Mereka yakin. Kenapa? Karena posisi mereka sudah benar. Nah, saya harap sampai pada kalimat saya di sini tidak ada seorang pun di antara kita yang sudah mengaku percaya Tuhan Yesus masih sempat digoyahkan oleh si musuh dengan kebohongan-kebohongan yang ada itu. Amin. Jangan mau digoyahkan. Untuk apa saja berani ambil keputusan. Untuk apa saja berani ambil keputusan. Katakan amin. Sebab saudara dan saya sudah punya posisi yang benar. Dalam catatan, walaupun sering gak punya duit. Amin. Uang tidak boleh mempengaruhi posisi kita. Betul tidak? Tidak boleh. 2 hari yang lalu ada berita di TV, Jokowi kembali ke Solo, langsung ke penjahit langganannya. Wah, luar biasa itu. Di gang kecil, saudara. Wah, penjahit itu ikut terangkat gak namanya? Langsung disyuting di TV itu bagaimana dia ngukur badannya, tangan, celana, semuanya itu. Wah, jadi terkenal. Terus ditanya reporternya, ini bayar atau gratis, Pak? Dijawab, terserah Bapak Jokowi. Saudara, penjahitnya aja ikut bangga. Kira-kira jadi terkenal nggak penjahit itu? Wah, jadi terkenal. Nah, posisinya dia tahu. Walaupun posisinya masih di gang kecil, tapi dunia sudah tahu, Indonesia sudah tahu, ini penjahitnya presiden. Nah, saudara, setelah tahu firman ini, bagaimana mental dan sikap saudara? Mengerti? Nggak usah takut. Ya, uang jangan jadikan ukuran. Katakan amin. Tempat tinggal pun jangan jadikan ukuran. Yang penting bagaimana kita sudah tahu sejak kita percaya Tuhan Yesus, posisi kita sudah di surga bersama Yesus. Sudah. Oke? Wahyu pasal 3 ayat 21. Wahyu pasal 3 ayat 21. Kemarin saya mengikuti berita, ternyata Pangeran Harry, adiknya Pangeran William, tahu siapa dia? Jangan bilang Pak RT di situ, awas kamu. Siapa dia? Nah, disebut begini, pewaris keempat tahta kerajaan Inggris. Saya mikir keempat tuh dihitung dari Elizabeth, Queen Elizabeth, lalu Pangeran Charles, papanya, lalu Pangeran William, nah baru dia. Nah, berita kemarin Pangeran Harry berumur 30 tahun. Nah, itu ditayangkan film waktu dia masih bersama ibunya, Putri Diana. Nah, dalam komentar reporternya berkata, antara William dengan Harry, ternyata Pangeran Harry yang memiliki hati sosial dari ibunya. Dia sangat sosial, sangat merakyat. Pernah waktu ibunya masih hidup, Pangeran Harry ini lagi antri di sebuah toko buku. Dia masih SMP, nggak usah kelas 1. Ketika kasir toko buku itu melihat ini Pangeran Harry, langsung dipanggil, tolong minggir, biarkan Prince Harry maju duluan. Saudara, kaget semua orang. Dia bilang, saya tetap masih rakyat biasa, harus antri, tidak boleh dikhususkan. Dan itu luar biasa. Suatu hari dia minta izin ke ayah dan ibunya, boleh nggak aku nginap di jembatan Tower of London itu? Papa tanya, kenapa?
Dia bilang, saya ingin merasakan jadi tunawisma itu seperti apa. Itu Pangeran Harry. Dia orang yang sangat merakyat. Oke, nah saya cerita kembali. Walaupun dia masih urutan keempat. Jadi kalau dia ingin jadi raja, harus melewati 3 dulu. Ratu Elizabeth, papanya, dan kakaknya. Tapi saya tanya, posisi dia sudah berhak nggak dia seperti raja? Sudah. Nah ini posisi penting. Maka itu saudara, kekristenan kita tidak diukur berapa jam kita doa sehari. Tidak. Kekristenan kita tidak diukur berapa banyak ayat firman Tuhan kita hafal. Bukan. Kekristenan kita diukur sikap kita dalam hidup sehari-hari. Khawatir contohnya. Ya, khawatir. Bagaimana? Besok saya harus berangkat. Nah, rupanya dari travel agent yang saya minta ada kesalahan. Ya, saya lupa juga saya ngomong apa. Nah, jadi yang tiket Jayapura Jakarta sudah dipesan, tapi Nabire Jayapura dia belum pesan. Nah, karena saya juga sibuk, kemarin siang ya dalam perjalanan pulang dari sekolah, saya coba telepon. Bagaimana? Loh, Bapak jadi berangkat. Saya bilang, hei, kok pakai jadi? Kamu sudah book tiket untuk Jayapura Jakarta. Bagaimana tidak jadi dari Nabire? Saudara, saya kaget juga. Cilus ikut kaget, Edo ikut kaget. Full ke Nabire. Saya telepon ke Ucok Siaan. Waduh Koden, kenapa baru sekarang bilang berangkat Kamis, ngomongnya Selasa. Full posisinya. Saya telepon lagi ke Jakarta, full juga, ya sama. Saudara, saya nggak pernah khawatir sama sekali. Misalnya toh kalau penuh ya sudah ditunda. Ya tapi tiketnya yang Jayapura Jakarta bagaimana? Bisa diurus nanti. Nah, saya kalau ngomong ini selalu bersikap siapa kita dan posisi kita di mana. Tadi siang langsung dapat berita. Ternyata ada 1 seat yang muncul, berarti ada yang batal. Ya sudah, nggak usah pusing-pusing lagi. Jadi kalau saudara itu sudah tahu posisi di surga, tapi masih model di UYH, ngerti maksudnya? Posisi di surga kok turun ke UYH lagi, aduh. Apalagi UYH dekat tempat sampah lagi, ampun sudah. Betapa kita merendahkan, amin, kerajaan surga itu. Ayat 21 Wahyu 3 ya. Ayo kita lihat. Barang siapa menang, ianya itu siapa? Kita yang menang. Akan diapakan? Siapaku, sini siapa? Akan ku dudukkan. Itu siapa? Tuhan Yesus, Raja segala raja. Ingat posisinya. Ini Yesus sudah naik ke surga. Ya, ingat. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas apa? Tahtaku. Apa bedanya kursi dengan tahta? Ayo cepat. Ayo, apa bedanya kursi dengan tahta? Kan sama bentuknya untuk duduk. Apa bedanya? Iya, kalau tahta itu raja. Ingat, bukan Pak RT. Ingat itu baik-baik. Tahta, ya. Ku dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Berarti posisi saudara dan posisi saya satu takhta bersama pencipta alam semesta, dan satu takhta yang sama bersama Raja segala raja. Loh, kok wajahnya masih sadar gak posisi yang demikian rupa ini? Amin. Tapi ingat, seperti Prince Harry, Pangeran Harry, tetap rendahkan hati kita dan jangan sombong. Saudara, ini penting dalam hidup kita. Jadi kekhawatiran, ketakutan yang masih menghantui saudara itu menunjukkan saudara belum dalam posisi yang di surga, tapi masih di OYH dekat tempat sampah. Ingat itu baik-baik. Setuju kalau saya ngomong ini? Kalau saudara masih dihantui kekhawatiran, masih bisa dikalahkan oleh ketakutan,
Kalau saudara masih sering berkata, jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak bagaimana, nanti aku mesti apa? Berarti saudara belum dalam posisi di surga. Serius, jangan dianggap kecil. Kemarin ada ibadah ibu-ibu di rumah Bu Yos di Sriwini, di rumah Kanaan. Nah, Tuhan gerakkan saya untuk sharing tentang khawatir. Ternyata hampir semua ibu-ibu berkata, aduh, nggak mungkin lah, nggak khawatir. Malah ada 2 ibu berkata, ternyata Pak, khawatir itu penting. Saya kaget. Pak Beni, Louis ingat ya, kita tuh masih perlu khawatir. Hah? Kenapa? Saya tanya. Kalau saya tidak khawatir Pak, saya tuh nggak bisa berdoa. Loh. Terus dia terangkan gini Pak, contoh gini Pak, anak kami kuliah di Jawa. Nah saya nggak akan bisa doakan anak itu kalau nggak muncul khawatir. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Maka itu saya berdoa. Nah saudara setuju nggak pendapat itu? Nah langsung saya ajarkan, Bu, untuk berdoa itu jangan tunggu punya masalah. Sebab doa itu adalah persekutuan bergaul dengan Bapa di surga. Mana enak kalau ibu punya teman hanya perlu datang ke rumah kalau punya masalah. Capek nggak ada orang kayak begitu. Nah seperti itu Papa kita di surga. Nah ayo, menurut saudara, perlu nggak orang khawatir? Ayo orang-orang jawabannya. Perlu. Kalau posisimu masih di UIH dekat tempat sampah, itu saja sudah. Betul? Kalau posisi saudara sudah di surga, satu takhta dengan Bapa pencipta alam semesta, satu takhta dengan Raja segala raja, nggak perlu khawatir lagi. Amin. Ya, tepuk tangan dong. Ini luar biasa. Jangan menghina Tuhan kita. Nah, jadi kalau saudara sudah yakin di mana posisi saudara, maka saudara nggak perlu ragu-ragu lagi. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat judulnya ya, mulai ayat yang ke-9. Berpegang teguh pada pengharapan. Ya, itu mulai ayat 9 Ibrani 6. Saya nggak baca mulai 9, tapi saya baca mulai ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Oh, sampai ayat, oke lah, nggak sampai berapa nanti kita lihat. Sudah ayat 6, ayat 13 Ibrani 6. Sebab Roh Kudus tolong kami setiap kami mendengar kebenaran ini, tahu betapa Bapa itu luar biasa dalam nama Yesus. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Pelan-pelan ya. Ketika Yahweh Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Pak Abraham akan punya anak dan jadi bapak banyak bangsa. Janji itu diikat dengan sumpah demi dirinya sendiri. Mengapa Papa kita mengikat sumpah demi dengan dirinya sendiri? Karena tidak ada orang atau kuasa manapun yang lebih tinggi daripadanya. Saudara, saya tidak tahu apa perasaan saudara, tapi saya mau ngomong. Ketika pertama kali saya belajar ayat ini, saya lupa tahun berapa, cukup lama, saya itu menangis. Nangisnya gitu. Kenapa Papa yang baik, pencipta alam semesta yang maha kuasa, memberikan janji kepada manusia itu mengikat dirinya dengan sumpah? Karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia. Nah, kalau wajahnya saudara sendiri begini. Kalau dia memberi janji kepada Abraham, lalu janji itu nggak ditepati, Tuhan tetap Tuhan, dia rugi atau tidak? Secara logika aja, tidak, nggak ada urusan. Ya, itu logika kita manusia. Secara hukum itu begini. Dan gara-gara firman ini, maka itu ada orang yang punya jabatan notaris. Notaris itu dari bahasa Latin, artinya orang yang berhak mengikat janji. Nah, kenapa ada notaris? Fungsinya apa notaris? Ayo coba jawab. Ya, mengikat janji. Haknya, ayo belum ketemu. Ayo mikir.
Walaupun tidak semua kita pernah urusan dengan notaris, ya. Saksi, mengesahkan, melegalkan, belum kuat. Iya betul, itu semuanya betul. Melegalkan, menguatkan, tapi bukan itu. Coba yang sederhana kata itu. Punya apa? Punya otoritas untuk mengesahkan. Apa tadi di sini? Apa? Tulis. Maksudnya tulis apa? Dicatat. Bukan. Ayo. Kekuatan hukum. Betul. Tapi bukan itu. Oke gini dah supaya cepat. Kalau enggak itu makanan dingin semua. Supaya tidak ada yang dirugikan. Loh betul tidak? Notaris itu tujuannya supaya nggak ada yang dirugikan. Jadi betul semua saudara katakan, legalnya, kekuatan hukum, tertulis, semuanya itu betul. Tapi tujuannya kan bukan itu. Dan tujuannya apa? Supaya nggak ada yang dirugikan. Nah coba bayangkan, Bapa di surga pencipta alam semesta itu mikir saudara bahwa kita manusia goblok ini bisa menuduh dia bahwa dia merugikan kita. Orang ajar nggak kita? Loh, ngerti maksud ini? Karena dia tahu kelicikan kita, bajingannya kita ini. Dia nggak mau suatu hari dia disalahkan setelah dia beri janji kepada kita. Ini loh yang saya kagum. Maka ketika dia memberi janjinya kepada kita, karena gak ada notaris yang bisa lebih tinggi dari dia, bukan? Loh kok nggak jawab? Betul? Kalau kita datang ke notaris, itu bisa sebagai pihak pertama dan sebagai pihak kedua. Artinya pihak pertama yang mau melepaskan sesuatu ke pihak kedua. Nah, saya tidak tahu suara pihak pertama atau kedua. Nah, pihak pertama pun nggak mau dirugikan. Betul tidak? Mungkin yang pihak kedua kan bisa macam-macam, nggak mau. Tapi pihak kedua pun nggak mau dibohongi oleh pihak pertamanya. Maka itu kita perlu apa tadi? Notaris. Nah ayat 13 itu seperti itu. Ngerti sekarang? Loh, aduh ini kok wajahnya tunjukkan kok saya ngerti tuh. Gitu loh. Jangan. Ini dahsyat. Maka itu saya tuh nggak pernah takut dan gak pernah khawatir menghadapi apa saja, karena saya tahu yang berjanji kepada saya itu siapa. Amin. Nah begitu cara hidup. Ngerti? Saya ulangi lagi. Jadi papa gak mau disalahkan. Mungkin ini loh kurang ajarnya kita. Dia tahu kelicikan kita. Maka itu saya berkata dia tahu kita ini bajingan. Betul nggak? Licik, suka putar-putar. Nah, papa nggak mau iblis menang dalam hubungan dia dengan kita. Maka itu semua janjinya diikat dengan kekuatan hukum. Nah masalahnya hukum yang mana? Sebab di atas dia nggak ada yang lebih tinggi lagi. Nah karena nggak ada yang lebih tinggi lagi, maka dia ngikat hukum dengan dirinya sendiri. Ini kan luar biasa. Loh mukanya begini. Yang sangat itu, amin. Yang ngantuk bangun. Ini ikatan yang luar biasa, saudara. Ini kekuatan yang dahsyat sekali. Amin. Nah itu yang saya katakan, Papa, mengapa ini perlu? Kami yang kurang ajar ini diberi sesuatu yang kecil aja bisa bersyukur daripadamu. Tapi dia jawab tidak. Ada si pendakwa. Siapa mereka? Iblis. Nah, dia berkata, Daniel, aku nggak mau mereka macam-macam antara kita dua. Saya nangis hari itu. Maka itu tiap kali saya terima janji Papa, saya pegang. Ini secara hukum ya, secara legal. Cari semua kitab suci agama apa saja. Semua kita tahu bukan? Agama ini kitab suci nama apa? Agama itu kitab suci nama apa? Enggak. Satu-satunya kitab suci agama yang namanya testamen.
perjanjian. Itu kitab suci apa? Loh, ayo, kitab suci agama apa? Kristen. Maaf, siapa yang ngikuti berita berapa hari ini termasuk tadi masih nunggu Pak Daud dan Henry pulang, mandi, saya nonton TV. Aduh, minta ampun. Kan pelantikan anggota DPRD sudah selesai semua. Ternyata sekian puluh % mereka begitu dilantik dan dapat SK langsung ke bank minta kredit dengan SK-nya itu tadi. Dari 10 juta paling murah sampai sekian banyak juta lagi. Nah itu jadi pembahasan. Maka itu nggak tahu mau jadi apa bangsa ini. Kalau legislatifnya mata duitan semua kayak begitu. Ngeri saudara, Indonesia ini hancur betul-betul. Nah saya nggak ngomongin mereka, ya sudah urusan mereka. Tapi begini, saudara itu siapa? Itu mempengaruhi. Betul? Kalau sampai wakil rakyat begitu selesai dilantik langsung hari itu juga mereka ke bank rame-rame. Bayangkan, nggak nunggu besoknya. Aduh. Ya karena motivasinya. Betul nggak? Karena motivasinya bahwa itu kendaraan untuk cari duit. Maka itu awas yang dalam pelayanan menjadikan ini kendaraan cari duit, hati-hati. Saya ini mau ngomong ini seharusnya istri saya nggak boleh dengar. Tapi nggak apa-apa di sini kok. Kamu tutup kuping ya Bu. Saya itu betul-betul bersyukur Tuhan beri saya istri seperti dia. Setelah begitu saya turun mobil mau masuk rumah. Ini berhari-hari saya lihat begitu. Siang jam 1 lewat. Cilusnya jadi kebun saudara. Tunggu. Maaf ya saya ngomong. Maaf dengarkan. Saya sering cerita ini kepada banyak istri hamba Tuhan. Kok dijadi lagi di mana? Di mall. Ya enggak, lagi di mana? Di salon gitu. Lagi di mana? Ngurusin kuku gitu. Saya bersyukur kalau orang tanya istrimu di mana? Di kebun. Dan betul-betul saya bangga. Saya bayangkan ini kan hebat sekali. Maka yang belum menikah carilah istri yang suka di kebun. Amin. Jangan cari istri suka di mall, bangkrut kamu nanti. Percayalah itu. Nggak jawab lagi kebun mall itu gimana? Orang Pasirian ini mallnya di kebun kali. Saudara, nah ini motivasi. Kalau Ciluis menikah dengan saya karena motivasi yang lain, maaf, dia nggak akan betah di Nabire. Betul nggak? Dari tahun berapa sampai tahun berapa supermarket kata tambah Lucky saja. Oke, nah motivasi. Lanjut ayat 14 ya. Maka itu mulai hari ini jangan pernah ada yang masih merasa takut, amin, dan khawatir. Ayat 14 katanya, ini janji Yahweh Tuhan kepada manusia pada Abraham. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah ini loh saudara yang saya kagum, saya ngomong lagi. Seandainya Papa di surga tidak perlu mengikat janji dengan seorang notaris, saya pakai kalimat ini, dia kan tetap Tuhan bukan? Jawab, tetap Tuhan tidak? Tetap. Terus ngapain untuk meyakinkan kita saja dia harus mengikat janji? Abraham ayat 15 menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Enggak ada yang amin. Kenapa saya suruh amin? Karena sabarnya itu. Betul? Berarti kalau saudara nggak pernah sabar menantikan, maka kita bisa berpikir, Tuhan tipu-tipu. Gak bilang begitu nanti. Berani bilang Tuhan tipu-tipu, awas kamu. Ingat dia sudah mengikat janjinya dengan dirinya sendiri pakai sumpah. Dia nggak tipu. Nah ayat 16 ini penjelasannya yang saya sudah katakan lebih dulu. Sebab manusia bagaimana bersumpah dengan demi orang lebih tinggi. Siapa orang lebih tinggi itu? Notaris. Dan sumpah itu, ikatan itu menjadi apa? Suatu pengakuan baginya.
seperti SK-nya semua anggota dewan yang baru dilantik itu kekuatan hukum. Maka itu mereka bisa tukarkan itu, gadekan itu di bank. Pada cuma kertas saja, dibakar terbakar gak kertas itu? Terbakar. Hebat, ada duitnya. Wih, luar biasa. Nah, apalagi saudara dan saya yang pegang testamen ini, perjanjian lama dan perjanjian baru. Bisa berkata amin? Ada perjanjian ini kuat. Hari Minggu sore, ya mungkin Pak Ernest, Pak Novi, Yoga bisa sharing juga. Saya diundang ke persaudaraan doa Muhammad Shalom. Ya Roh Kudus, karena ada yang ngikuti lewat Suameka, Joko hebat langsung dibuat live. Ada yang ngikuti nggak yang live ya? Nah, saya bicara tentang otoritas. Alkitab ini otoritas. Kalau dia robek, kita robek ya robek. Kita bakar ya terbakar. Kita masukkan air ya hancur sama kertas kok. Tapi di dalamnya ada kekuatan hukum yang luar biasa. Amin. Itu yang perlu kita percaya. Ya, saya ulang ayat 16. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu apa? Pengokohan baginya, kekuatan baginya, supaya kita tidak ada yang dirugikan, supaya tidak dibohongin. Yang ini mengakhiri apa? Segala bantahan, dakwaan, keadaan yang bisa berubah-ubah. Kalau saudara punya surat notaris, saudara punya sebuah SK, ada orang macam-macam, baca sendiri gitu. Betul tidak? Nah, seperti itu Alkitab kita. Maka itu ketika Tuhan Yesus dicobai, dia nggak ngomong macam-macam, selalu berkata sudah tertulis. Sudah tertulis. Itu penting. Siang tadi ada berita, saya baru tahu juga, di Madiun ada dokter yang dituntut karena salah praktek. Karena operasi ternyata benangnya masih tinggalan di dalam. Setelah 2 bulan dioperasi ulang, mati pasien ini. Nah, yang lucu begini, ternyata sampai ke Mahkamah Agung, dokter divonis 1,5 tahun. Tapi pengacara menemukan kesalahan vonis. Pasal yang dipakai untuk menuntut dokter ini 1,5 tahun, pasal itu sudah dianulir, sudah dimentakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, berarti ini hakim agungnya yang bodoh. Sebuah hukum sudah dibatalkan, kok masih bisa dipakai untuk menghukum orang? Itu lagi ribut. Saudara, waktu saya ngikuti berita itu, nah inilah firman Tuhan itu. Hukum Tuhan gak ada yang pernah salah. Amin. Bahkan saya lupa di Ibrani berapa, kalau ada yang bisa nolong saya. Salah satu ayat dalam kitab Ibrani berkata gini, semua hukum yang dibuat oleh manusia itu pasti bisa disanggah dan bisa dibantah. Tapi hukum Tuhan nggak ada yang bisa menyanggah dan membantahnya, karena dia benar. Itu dahsyat sekali. Maka itu kalau iblis mengajak saudara bantahan apa saja, hadapi dengan firman. Sudah tertulis. Setan suruh baca. Kalau baca yang lain setan nggak bisa. Kalau baca kitab dia bisa. Karena tahu hukum yang mengakhiri segala bantahan. Ayat 17. Papa terima kasih Papa. Engkau luar biasa. Karena itu untuk apa? Baca. Lebih meyakinkan siapa? Kita yang apa? Berhak menerima janji itu. Saya stop dulu. Sekali lagi saudara, saya sujud hari itu di hadapan Tuhan. Saya betul-betul nggak perlu tuh, tapi tersungkur. Saya bilang, Papa, untuk apa engkau buat ini? Semua janji yang kau berikan saya terima dengan percaya. Nggak usah pakai macam-macam. Tapi Papa nggak mau, saudara. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian hukum atau hak atau putusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah. Katakan amin. Terharu nggak melihat ini? Jelas terharu tidak kita melihat ini. Maka itu terlalu kalau sampai ada di antara saudara masih meragukan dia dalam segala hal. Terlalu. Setuju saya ngomong ini, saudara?
Begitu kuatnya janji itu, sampai dia tahu, aku nggak membuat engkau ragu-ragu, aku nggak membuat engkau bimbang. Aku memberi kamu kepastian hukum bahwa kamu punya hak untuk terima itu semuanya. Kalau SK buatan manusia saja, anggota DPRD berani hidup karena ada SK itu, seharusnya saudara dan saya dengan perjanjian ini lebih berani untuk hidup. Amin. Berani menghadapi masa depan kalau sudah dijamin. Supaya oleh dua kenyataan, itulah pihak pertama, pihak kedua, yang tidak berubah-ubah, tentang mana Tuhan tidak mungkin apa? Berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh apa? Dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Hari Sabtu yang lalu, Bapak di surga beri saya sebuah pengalaman yang luar biasa. Maka itu saudara, kalau saya mengumpulkan semua hal itu, tiap hari itu ada saja yang Bapak beri. Hari Sabtu itu ada seorang yang minta untuk saya baptis. Tapi saya lihat yang bak mobil pada sibuk, terus saya bilang, kalau kita ke kali bareng-bareng naik motor bagaimana? Ya sudah, mau apa lagi? Akhirnya dia gonceng saya. Dalam perjalanan saya itu terus mikir, yang moto siapa nanti ini? Yang cuma berdua. Ya udahlah, sekian urusan nanti. Sampai di kali, cari yang agak dalam, saya lihat ada satu anak lagi mandi. Nah, Roh Kudus gerakan, nah itu tukang fotonya. Oh iya, ya sudah. Saya terangkan firman dulu, dia mandi, ya selesai. Saya terangkan firman, terus saya panggil. Kamu bisa moto enggak? Ternyata anak dari pedalaman, anak Dani, baru turun hampir sebulan dari Tolikara dan Nabire, dia mau cari kerjaan. Foto selesai, sudah doa, tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya. Kamu ajak dia. Oh, saya tahu, saya kenal suara Papa, saya bilang ngajak itu saya tahu. Terus taruh di mana nanti? Tiba-tiba langsung, kan Sari Puring perlu tenaga. Oh ya sudah. Nah maksud saya kan naik motor, masa boncengan 3. Kamu tahu OYH enggak? Jawabannya, OYH itu apa? Kawat sudah kalau begitu. Kamu tahu kota Nabire tidak? Tidak, Bapak. Begitu saya turun dari bandara, langsung saya dibawa ke sini, ke Sanomba sana. Sanomba ya, jembatan besar, Sanomba. Wah, berarti nggak bisa ini. Nah, akhirnya saya harus telepon Pak Edo untuk jemput. Aduh, sinyalnya susah sekali. Nah, akhirnya Pak Edo jemput, saya telepon, saya ajak tunggu. Nah, ternyata namanya Wenda. Oh, berarti sama dengan Amos. Nah, so saya langsung telepon Amos Wenda, bilang, Mos, tapi ketemu masyarakatmu ini Wenda sudah. Coba omongin ya, supaya dia nanti mau kami ajak tinggal sama-sama. Ngomong gak tahu berapa lama itu Amos sudah. Ya pakai bahasa Dani. Saudara, akhirnya sampai mobil datang, belum selesai ngomong, sampai naik mobil masih ngomong Amos itu. Nah, saya sekarang dia di Desa Likurek, saudara lihat. Anaknya cukup penurut. Ya, kalau dipikir dari pedalaman, oh sikapnya sudah berubah sekali. Cuma sayang dia kepingin lanjut SMA, ijazahnya nggak tahu ada di mana SMP-nya. Terus saya tanya juga, lalu saya nggak tahu Pak, dibawa ke kepala sekolah. Kepala sekolah di mana? Saya juga tidak tahu di mana sekarang. Sudah repot kan begini. Kasian, ya udahlah, kamu kerja dulu. Bagaimana? Nah, saudara, kalau kita hidup dengan tahu posisi kita di mana, kita tuh gampang untuk ngangkat orang. Oh, enggak, amin. Kecuali yang pelit cadepi. Kecuali yang siapa? Pelit. Yang kencang supaya yang pelit dengar. Kecuali yang siapa? Saudara begitu, ayo. Kalau kita punya jaminan pengharapan yang luar biasa ini, ayo kita teruskan. Jangan pernah takut. Amin. Ayat terakhir 19. Pengharapan itu adalah apa? Bukan Saul. Apa? Saul. Apa dulu Saul? Apa itu Saul? Apa kata lain Saul? Jangkar. Apa fungsinya jangkar? Ayo, apa fungsinya jangkar? Kayak anak TK aja ditanya gitu. Supaya kapal itu nggak kemana-mana. Nah, itu hidup. Ketika gelombang badai hidup ini besar, betul?
Kalau kita punya jangka, maka kita akan tetap di situ, nggak akan dibawa arus kemana-mana. Saya ulangi, pengharapan itu adalah saung. Jadi saung itu adalah pengharapan yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bagi yang belum tahu tabir, nanti ada waktu bisa tanya yang lulusan sekolah Alkitab ini, belakang tabir itu apa, supaya diajari bukan di sini. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Punya keyakinan sekarang? Punya pengharapan? Jangan pernah takut ya. Maka itu kalau saudara mau dipakai itu untuk menolong orang, jangan bilang gini, aduh kok nolong orang, aku aja masih perlu pertolongan. Awas kamu ngomong gitu terus. Itu namanya apa? Pelit. Nah itu tadi. Justru dalam keadaan seperti apapun juga, ayo kita selalu ulurkan tangan kita untuk banyak orang yang perlu. Karena kita punya pengharapan, kita punya kekuatan, kita punya jaminan, ya. Sehingga ada waktu, terus saudara kejar, cari lagi lebih dalam kebenaran demi kebenaran. Jadi kalau hari ini kita pegang apa? Alkitab namanya apa tadi? Kitab Perjanjian. Sah, kuat, atau ragu-ragu? Kuat. Itu kekuatan hukum yang kita punya. Ayat terakhir, Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Maka itu kalau ada orang begini ya, kemarin berapa hari lalu saya marah pada seseorang karena dia lagi kepepet betul, sampai panas tinggi. Saya bilang, waduh, barang gitu sampai panas tinggi itu ngapain? Saya bilang, ya tapi bagaimana? Ya bagaimana? Pokoknya percaya firman Tuhan. Saya itu gampang kok hidup itu. Kalau tuh sampai gak tertolong ya sudah, bisa cari lagi yang lain. Ngapain pusing? Oh enggak, amin. Ya. Bilangan 23 ayat 19. Ayo kita renungkan. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Harusnya begini. Kalau ditanya Tuhan bukanlah, ya nama saya Daniel, Saul, siapa lagi, Alim, siapa lagi, ngerti ya? Mau? Ada yang lupa namanya sendiri? Oh, jangan sampai. Jadi ganti, Tuhan bukanlah Cahyo. Loh, Tuhan bukanlah siapa? Ayo baca. Kok Cahyo? Bukan namamu sendiri. Oh, Cahyo. Ayo sebut. Tuhan bukanlah Daniel, bukanlah Yosi, bukanlah, saya cepat ngomong. 1, 2, 3. Tuhan bukan Daniel. Oke. Sehingga ia berdusta. Bukan juga, ya anakmu siapa namanya sebut. Oke, yang belum punya anak siapkan nama dari sekarang. Apa sama anakmu nanti? Oke, sehingga ia apa? Menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Masakan ia berbicara dan tidak menepatinya. Artinya Tuhan tidak pelin-pelan. Kalau orang Jawa punya istilah, Tuhan itu bukan esok kedelai sore tempe. Itu bukan, enggak berubah-ubah. Tidak, dia itu Tuhan yang setia pada janji. Amin. Saya tanya lagi, di mana posisi saudara? Jangan jawab kali bubu, awas. Di mana posisi saudara? Di surga. Duduknya dengan Tuhan Yesus Bapa di surga. Itu posisi yang mantap sekali. Jadi kalau setan tanya, kamu sedang apa? Sedang di mana? Jangan jawab, aku bingung. Jangan begitu. Aku tahu posisiku di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.